Selamat datang di Trending Topic Talks oleh keluarga mahasiswa antropologi UGM, sebuah diskusi multi perspektif bersama berbagai jurusan S1 di UGM. Topik yang akan kita dengarkan berjudul isu child free dalam perspektif multi jurusan. Nah, isu child free sendiri diambil karena sempat hangat belakangan ya, kami nama Trending Topic Talks. Dan karena kita lihat sepertinya child free ini cukup mengundang banyak pendapat dan pandangan, maka ada ruang diskursif juga untuk kita bahas bersama dalam pandangan multi perspektif. Maka lahirlah diskusi ini yang akan kita dengarkan bersama. Membuka diskusi ini kita kehadiran berbagai macam jurusan. Jadi dari yang paling dasar dulu, ini terkait isu child free atau lebih luasnya kelahiran. Apa sih yang dibahas oleh jurusan teman-teman? Ini akan berhubungan dengan apa sih di disiplin ilmu teman-teman? Mungkin boleh dimulai dari hukum. Halo teman-teman semua, halo Abi. Kenalin, aku Nadia Imani, biasa dipanggil Nadia. Aku dari Fakultas Hukum Angkatan 2019. Nah, kalau di hukum sendiri, pembahasan mengenai child free ini sebenarnya nggak ada yang begitu spesifik ya di matkul kami. Cuman mungkin bisa aku sebutin itu, kita bisa membahas gimana sih peran negara terhadap perlindungan anak, dan juga negara itu perannya sejauh apa terhadap kelahiran dan juga keberlangsungan hidup anak. Aku juga ngebahas terkait kebijakan pembatasan anak, terus juga ngebahas terkait kebijakan KB yang belum seperti terapin di Indonesia, dan juga terkait pasal-pasal yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup dari anak-anak yang lahir. Gitu sih Abi kalau dari aku. Oke, terima kasih Bung ya. Mungkin kita bisa lanjut selanjutnya ke kedokteran. Oke, halo teman-teman, halo Abi, kenalin aku Hana Adifa, kalian boleh panggil aku Hana. Aku dari jurusan kedokteran angkatan 2020. Nah, karena kebetulan aku dari jurusan kedokteran kan termasuk jurusan kesehatan gitu ya. Jadi sudah pasti jurusan kami itu lebih membahas ke konsekuensi kesehatan ketika seorang perempuan memilih untuk tidak memiliki keturunan. Nah, kenapa terutama pada perempuan? Karena kan dia punya rahim ya, jadi dia mengandung, makanya dampaknya itu emang lebih banyak ke perempuan juga. Mungkin begitu kalau dari aku. Sekarang bisa lanjut ke PSDK ya, pembangunan sosial dan kesejahteraan. Oke, terima kasih Bi. Kenalin semua, nama aku Faiz Rahmatullah. Kalian boleh panggil aku Faiz. Aku dari Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan 2020. Kalau di jurusanku sendiri itu sebenarnya pembahasan child free ini berkaitan juga dengan inklusi gender itu juga. Terus ada bonus demografi terkait itu. Terus apakah child free ini adalah sebuah fenomena pembangunan baru gitu di Indonesia ini? Mungkin itu sih. Oke, baik, boleh kita lanjut ke biologi. Oke, halo Abi, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arila Rusdan, biasa mungkin dipanggil Ardi. Saya dari biologi angkatan 2018. Kalau kita bicara kaitan child free dengan biologi, mungkin erat banget kaitannya dengan pengendalian populasi, di mana sekarang populasi manusia itu udah bisa dibilang overpopulasi. Nah, ketika bicara tentang overpopulasi, kita juga erat kaitannya dengan climate change, di mana sekarang juga menjadi topik hangat ya untuk climate change ini, bahkan mengganggu kestabilan ekosistem yang ada di muka bumi ini. Jadi mungkin bahasan di disiplin biologi itu di sekitar situ Abi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bisa nih lanjut ke antropologi, silakan. Oke, halo Abi, teman-teman. Selamat sore dan perkenalkan, nama aku Valentino Yovengki, bisa dipanggil Val atau Pengki, dari jurusan antropologi budaya. Untuk antropologi sendiri, fokus pembahasan child free itu lebih mengarah pada bagaimana gerakan ini atau konsep ini itu merupakan suatu aspek yang mengubah struktur masyarakat. Bagaimana strukturalisme yang sekarang kita kenal tuh ibu itu adalah apa ya? Konsep keluarga itu ada ibu, ada ayah, dan ada anak di situ. Itu sekarang mengalami restrukturalisasi, di mana itu mulai mengalami dekonstruksi dan akhirnya konsep
keluarga yang di situ kita lihat ada ayah, ibu dan anak itu nggak selalu ayah, ibu dan anak, tapi bisa ayah dan ibu, bisa ayah dan ayah, bisa ibu dan ibu dan lain sebagainya. Itu adalah konsep bentuk lanskap minoritas, lanskap minor di antropologi. Tapi untuk lanskap mayor nanti akan mengarah pada bagaimana konsep child free ini itu mengarah pada yang kita kenal sebagai antroposen, atau yang seperti tadi disebutkan oleh Ardi dari biologi tentang bagaimana manusia itu, saking banyaknya manusia itu sampai berakibat besar terhadap kondisi lingkungan dan alam. Kurang lebih seperti itu. Jadi lanskap minornya membahas tentang restrukturalisasi keluarga, redefinisi keluarga, dan pada lanskap yang mayor itu mengarah pada konsep antroposen atau fenomena kepunahan keenam yang sedang kita alami sekarang ini. Begitu dari antropologi. Terima kasih. Oke, terakhir kita ke pesan psikologi. Oke, halo, thank you untuk kesempatannya. Aku Dita, di sini aku dari Fakultas Psikologi. Kalau di jurusanku sendiri sebenarnya kita nggak specifically untuk ngomongin tentang isu child free sih. Cuma kita emang dari awal tuh mengkaji objek kajiannya manusia. Dan di sini mungkin aku akan lebih menguraikan aktornya itu dari orang tua itu sendiri. Kenapa sih seorang tuh memilih untuk tidak punya anak? Apakah karena mereka emang nggak suka anak kecil, atau apakah memang mereka ada faktor ekonomi atau ada faktor sosial gitu? Lalu ada juga dari sudut pandang anak, bagaimana anak itu dari awal sampai besar itu sangat ditentukan oleh orang tuanya sebenarnya. Kita bisa ada di sini, bisa berani ngomong aja itu tuh dari orang tua kita. Kita dibentuk dari orang tua. Gimana hal itu nanti jadinya relevan, berarti orang tua mengemban tanggung jawab yang begitu besar kan. Nah, selanjutnya mungkin aku bisa lihat dari sisi sosial ya, dimana sebenarnya child free ini karena fenomena baru, mereka dapat banyak stigma masihan dari orang-orang yang child free. Mungkin kalau dari aku topik pembahasannya nanti